Halo, bersama saya Fitro Tunisa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tahapan dalam penelitian etnografi. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana pengertian dari etnografi dan jenis-jenis etnografi itu sendiri. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya kita menonton terlebih dahulu video yang Ibu sajikan. Disimak ya. Pada video kali ini, kita akan mengunjungi salah seorang sikere yang terkenal di Kepulauan Mentawai, bahkan di Indonesia, karena beliau sering terlibat di dalam beberapa acara TV lokal maupun nasional. Beliau dikenal dengan panggilan Aman Lepon. Menyaksikan sekilas bagaimana Aman Lepon bercerita dan bernyanyi, serta menjelaskan secara singkat tentang tarian dan musik dalam Turuk Lagai. Selamat menyaksikan, dan semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menambah cakrawala kita tentang Mentawai dan dunia. Pakai musik? Iya. Bisa. Putar. Oh, gambilo de leo si pueda yili bang bang nu lele ta boy ni enge. Bagaimana tanggapan kalian tentang video tadi? Ketika sedang menonton, apa yang ada di pikiran kalian? Nah, jadi video itu tadi adalah sebuah video etnografi di mana Mas Rian selaku pemilik channel YouTube ini melakukan penelitian etnografi di suku Mentawai gitu ya. Nah, video tadi menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dipegang oleh suku Mentawai ini melalui nyanyian sikerei. Sebenarnya ada banyak wujud dari hasil etnografi. Yang pertama seperti tadi video, kemudian ada dalam bentuk karya tulis ilmiah, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk artikel seperti itu. Nah, akan tetapi meskipun bentuknya beda-beda gitu ya, wujudnya hasilnya beda-beda, tetap melakukan melalui tahapan dari penelitian etnografi. Nah, untuk mempelajari tahapan, maka kita harus secara cermat menyimak. Nah, oleh karena itu, siapkan fokus kalian ya. Baik, untuk melanjutkan bagaimana tahapan dalam etnografi, kali ini kita akan meminjam dari Jerome dan Marx bagaimana mereka menyebutkan ada 4 tahapan dalam penelitian etnografi. Oke, kita simak satu-satu terlebih dahulu ya. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan objek penelitian, menentukan masyarakat mana yang akan dijadikan dalam objek penelitian etnografi. Misal, si peneliti ini ingin meneliti suku Mentawai seperti tadi ya. Nah, peneliti ketika sudah memilih suku Mentawai, maka peneliti dalam tahap pertama harus memahami nilai dan norma seperti apa yang berlaku di suku Mentawai agar si peneliti ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat suku Mentawai. Nah, ketika sudah diterima dengan baik, maka si peneliti ini akan dengan mudah mencari data-data tentang suku Mentawai. Oke. Nah, di tahap pertama ini, selanjutnya adalah peneliti mempelajari bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang ada di suku Mentawai. Setelah itu, peneliti mendekati masyarakat suku Mentawai secara pelan-pelan. Nah, di sini kemampuan sosial peneliti ini sangat dibutuhkan. Bagaimana mereka harus cepat beradaptasi dengan nilai-nilai dan norma di suku Mentawai, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat suku Mentawai. Kita lanjut pada tahap kedua, di mana peneliti menyiapkan rencana penelitian.
Nah, agar ketika turun lapangan, peneliti benar-benar memperoleh data yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Mulai dari siapa saja yang ingin diwawancarai, kemudian di mana tempat untuk memperoleh data itu, gitu ya. Dan agar data-data yang diperoleh ini bisa secara valid gitu ya, dipertanggungjawabkan, maksudnya itu benar apa adanya. Nah, untuk mencari data yang benar maka dibutuhkan wawancara gitu, wawancara dengan beberapa orang agar si peneliti ini tahu, oh jawaban ini benar-benar ada dan ini menjadi valid ketika dipertanggungjawabkan, seperti itu. Pada tahap kedua ini, peneliti harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar teliti. Jangan sampai data yang dibutuhkan ini infonya kurang, ketinggalan gitu. Misal, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian lagu Sikere yang ada di suku Mentawai. Jangan sampai data itu malah yang kurang begitu. Jadi karena tahap 2 ini menjadi inti dari penelitian, inti kegiatan dari penelitian etnografi, maka peneliti harus benar-benar melakukan apa yang sudah direncanakan, memprioritaskan data-data yang mau diperoleh begitu. Lanjut pada tahap ketiga, peneliti ini sudah mulai menafsirkan data-data yang diperoleh. Nah, agar tahap ketiga ini berjalan dengan baik, maka peneliti harus memastikan ulang, memastikan kembali siapa saja tadi narasumber yang diajak ngobrol, yang diajak wawancara, kemudian alat-alat yang digunakan untuk mengambil data itu apa aja, dan di mana tempat ya, berkaitan dengan tempat serta waktu kapan pengambilan data. Hal ini kenapa dilakukan? Agar peneliti mudah dalam mencantumkan sumber-sumber data yang diperoleh. Baik, setelah itu, setelah tahapan itu selesai, maka di sini peneliti menyusun data-data yang diperoleh itu tadi dalam bentuk yang secara sistematis, secara ilmiah agar dapat dipercaya. Misalnya, tadi peneliti ingin menggambarkan bagaimana kehidupan suku Mentawai. Nah, untuk itu maka peneliti ketika setelah melakukan penelitian etnografi, maka perlu menyusun secara sistematis, secara ilmiah agar tulisan itu dapat dipercaya oleh pembaca. Tahap keempat, ketika dimana peneliti sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sudah mencapai batas waktu yang ditentukan untuk penelitian, maka di sini peneliti berpamitan kepada masyarakat, baik itu tokoh masyarakat maupun masyarakat umum. Di sini peneliti harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat yang diteliti, karena jika suatu saat datanya ada yang kurang dan peneliti itu datang ke sana lagi, masyarakat akan tetap menyambutnya dengan baik. Baik, materi pada video pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya.